Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidah Rahmah, mahasiswi semester 2, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam UNU Blitar. Di video ini saya akan membahas penjelasan makna hadis tentang silaturahim. Pada momen Lebaran, banyak sekali orang yang ingin berkunjung untuk menyambung silaturahim dengan sesama. Terlebih ada banyak juga hadis yang menjelaskan tentang keutamaan silaturahim. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim dan lainnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsalta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah diluaskan dan dijadikan banyak hartanya. Dan menurut pendapat yang lain, artinya adalah diberi keberkahan harta meskipun secara lahiriah harta tidak bertambah banyak. Sedangkan penangguhan ajal seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, apakah tidak bertentangan dengan ayat berikut? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, yang artinya apabila ajal mereka telah tiba, maka mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Surat Al-A'raf ayat 39. Bukankah rezeki dan ajal telah ditakdirkan oleh Allah sehingga tidak dapat dimajukan dan ditunda serta tidak dapat bertambah dan berkurang? Bukankah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah tiada siapapun yang dapat mengubahnya, karena takdir Allah adalah kepastian dan tidak bisa berubah? Ada beberapa jawaban yang dikemukakan oleh para ulama untuk memadukan antara hadis dan ayat tersebut, sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari dan Al-Hafidz An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Di antaranya yang pertama, penambahan umur atau penangguhan ajal. Yang dimaksud dalam hadis adalah kiasan mengenai berkahnya usia. Artinya, dengan sebab silaturahim, seseorang akan diberi kemampuan berbuat ketaatan dan diberi kemudahan untuk dapat melalui masa hidupnya dengan hal-hal yang memberikan manfaat kepadanya kelak di akhirat. Sekaligus dia dijaga dari tindakan menyia-nyiakan umurnya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan demikian, keharuman namanya akan tetap terjaga meski ia telah meninggal. Yang kedua, penambahan usia seperti yang disebut dalam hadis di atas, maknanya adalah hakiki atau arti sebenarnya, bukan kiasan. Namun yang dimaksud penambahan usia dalam makna yang hakiki itu adalah yang terkait dengan ilmu dan pengetahuan malaikat yang ditugasi oleh Allah mengurusi umur. Adapun yang dijelaskan ayat bahwa ajal tidak dapat dimajukan maupun ditunda, maksudnya adalah yang terkait dengan ilmu Allah. Dikatakan kepada malaikat misalkan bahwa si fulan 100 tahun jika dia bersilaturahim, dan jika memutus silaturahim usianya hanya 60 tahun. Sedangkan Allah telah mengetahui dan menentukan pada azal keberadaan yang tidak bermula, bahwa fulan itu akan bersilaturahim atau akan memutuskan silaturahim.
Semuanya telah diketahui dan ditakdirkan oleh Allah, dan tentu saja takdir dan ketentuan Allah tidak akan berubah sebagaimana disepakati oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Jadi apa yang dalam ilmu Allah tidak berubah, sedangkan yang mungkin menerima penambahan maupun pengurangan adalah yang ada dalam ilmu malaikat. Hal ini diisyaratkan oleh firman Allah yang berbunyi, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Artinya, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan padanya terdapat ummul kitab. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Penetapan dan penghapusan terkait dengan apa yang ada dalam ilmu malaikat. Ini adalah yang disebut qadha mu'allaq. Dan apa yang ada dalam ummul kitab, hal itulah yang ada di dalam ilmu Allah dan tidak ada penghapusan sama sekali. Inilah yang disebut qadha mubram. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang salah mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.